pada akhirnya Anda tetap akan dihancurkan gitu loh. Ya, itu pada akhirnya gitu loh. Ada satu cara yang simple bisa Anda lakukan, mudah untuk Anda praktekkan, tapi itu sangat sulit untuk Anda meyakinkan pemikiran Anda bahwa hal inilah yang akan menyelamatkan Anda. Ya, ini untuk teman-temanku semuanya yang masih hari ini baru jatuh tempo, baru telat bayar pinjol, baru merasakan teroran, baru merasakan intimidasi dari pinjaman online. Anda bertanya kan, Bang, ini aman gak? Kata-kata aman yang Anda bawakan itu sudah banyak orang-orang sebelum Anda juga menanyakan hal yang sama gitu. Ya, perkara ini simple, perkara ini mudah, tapi pemikiran Anda sulit untuk Anda yakinkan gitu. Ya, Anda tengok, coba Anda lihat gitu loh, lihat di genggaman Anda, permasalahannya ada di sana. Ngapain Anda cari keluar? Ngapain Anda cari ke tempat lain? Ya, masalahnya ada di genggaman tangan Anda itu. Itu masalahnya di handphonemu. Itu masalahnya gitu loh. Anda cari jasa hapus data, Anda cari cara menghilang, Anda cari cara lunas tanpa bayar. Ya, coba lihat ini. Bang, bagaimana caranya pinjam bisa lunas tanpa dibayar? Apa mungkin lunas tanpa dibayar? Mungkin nggak kira-kira Anda gitu loh? Nggak mungkin. Hal-hal seperti itu nggak ada, teman-teman semuanya. Lunas tanpa bayar itu cuman dalam hati Anda aja. Ya, jangan Anda anggap di dalam pinjolnya seperti itu. Enggak. 3 tahun dia telat bayar. Tengok juga ini. Dia bilangin apa? Saya sudah galbay 3 tahun yang lalu. Aman atau tidak? Ini mau sampai kapan gitu loh? Cobalah teman-teman semuanya. Anda dihancurkan, benar-benar dihancurkan oleh pinjaman online, tapi tidak sadar-sadar juga. Ini mirisnya letaknya di sini gitu loh. Sudah hancur sehancur-hancurnya, tapi kesadaran Anda tidak muncul juga. Ini mau kayak mana teman-teman semuanya? Sudah saya bilangin beberapa kali, saya sampaikan, pinjol ini tidak berbahaya secara fakta. Ya, tapi dia berbahaya di dalam pemikiran Anda. Faktanya mereka tidak seberbahaya yang Anda pikirkan. Ya, kemarin saya bikin video, saya bilangin sama Anda, judulnya apa? DC pinjol bukan tukang tagih. Ya, tapi fungsi dari DC pinjol, deskolnya itu, fungsinya adalah memberikan dorongan, memberikan tekanan supaya orang-orang bisa terjebak dengan hutang yang lebih besar lagi. Itu yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya mendapatkan banyak sekali chat. Dia menyampaikan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Saya bilangin, ada cara yang mudah, caranya sangat simpel, tapi sulit pemikiran Anda untuk meyakinkannya gitu loh. Padahal kalau Anda yakinkan pemikiran Anda bahwa cara ini adalah cara yang paling bagus, cara yang paling hebat, Anda semuanya sudah bebas dari teroran, dari intimidasi, dari caci maki, dari hinaan. Tidak ada lagi beban pemikiran dalam hidup Anda. Hanya saja soal praktek, nggak tahu. Kembali ke diri teman-teman semuanya. Masalahnya di genggaman Anda. Handphone itu yang menjadi sumber masalah. Jadi buat teman-teman semuanya gitu loh, jangan cari lagi jasa menghilang, jasa menghapus data, jasa backup data, sampai ada yang mau beli-beli kertas-kertas busuk itu untuk apa gitu. Ya, itu ladang usaha mereka, ngapain Anda ikut-ikut ke sana? Ya, kesedihan Anda menjadi duit bagi mereka. Selagi Anda sedih, selagi Anda ketakutan, selagi Anda kecemasan, Anda panik, stres dan segala macam, jadi duit semuanya bagi mereka. Ya, memang itu yang mereka butuhkan. Kepanikan Anda, kesetresan Anda, itulah yang mereka butuhkan untuk mereka menawarkan jasa-jasa untuk melakukan penipuan terhadap diri Anda. Masalahnya simpel teman-teman semuanya. Tinggal Anda mau apa tidak gitu loh, untuk tidak berkomunikasi lagi. Cuman sampai di situ kok.
Simpel masalah pinjol ini, tapi Anda aja yang membuat terlalu ribet, terlalu berat. Nanti saya ganti nomor, inilah ditelepon. Nanti saya tutup WA, data saya disebar lah, saya tidak bisa kontrol lah, inilah segala macam. Banyak. Ya, padahal tinggal hari ini jatuh tempo, putus semua komunikasi yang terhubung. Tahan selama 1 bulan. Udah, selesai barang itu. Tapi kenapa tidak mau dilakukan? Kenapa malah ditipu dulu? Ya, ada tadi yang curhat sama saya gitu loh. Dia menyampaikan untuk dia disuruh ganti kartu aja. Ya, cuman itu yang diajarkan oleh orang itu gitu loh. Ganti kartu, hapus WA, reset HP ke setelan pabrik. Dia harus bayar 300.000. Anda sehat gitu loh. Saya setiap hari menyampaikan secara gratis, tinggal Anda ikutin aja gitu loh. Kenapa tidak mau dipraktekkan? Padahal Anda tinggal praktekkan dulu, lihat hasilnya sama atau tidak hasilnya dengan yang diharapkan. Ya, jadi saya berharap untuk teman-teman semuanya yang baru galbay, yang baru-baru telat bayar, yang baru-baru jatuh tempo, tolong pergunakanlah logika Anda dengan maksimal. Ya, Anda harus menemukan titik permasalahan ini ada di mana. Sumber masalah ini ada di mana. Penyebab masalah ini ada di mana. Ini harus Anda kuasai gitu loh. Karena Anda yang bermasalah. Nggak bisa hidup Anda hanya sibuk mencari ini aman nggak? Kalau galbay sekian lama aman nggak? Saya berada di daerah sini aman nggak? Itu bukan pertanyaan. Ya, yang jelas sumber masalah ada di handphone Anda. Oke, yang mematikan Anda handphone yang selalu berdering. Itu yang membuat Anda mati nantinya gitu loh. Pemikiran Anda akan mentok. Anda akan terus-terusan dipaksa untuk menerjemahkan semua ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Padahal debt collector saya sampaikan bukan hanya semata tukang tagih, tapi mereka juga yang akan menarik Anda ke hutang yang lebih besar lagi. Ya, kalau nggak mungkin dong. Debt collector itu mencaci maki, menghina, ngapain? Orang tugas dia cuman tagihan kok. Tapi enggak bagi debt collector pinjol. Ya, dia lebih bermain dengan smartphone mereka, dengan sistem mereka untuk melakukan penekanan habis-habisan terhadap diri teman-teman semuanya. Ya, saya pengen Anda mempraktekkan hal yang sesimpel ini, hal yang semudah ini, ada di genggaman Anda. Buang kartu Anda, hapus WA Anda, ganti email Anda gitu. Ya, tahan 1 minggu, 2 minggu, dan Anda rasakan nanti perubahan apa yang terjadi pada diri Anda gitu loh. Benar atau tidak yang saya sampaikan. Ya, tapi kalau hal ini tidak Anda praktekkan, ya sudah, itu kembali ke diri Anda aja. Mei 2025, teman-teman semuanya stop dan berhenti bayar pinjol. Sanggup atau tidak? Coba isi dulu di dalam kolom komentar teman-teman semuanya. Sanggup apa tidak untuk Anda stop bayar pinjol? Biar saya jelaskan ya, kenapa harus di stop Bang nih? Kenapa tidak kita lanjutkan aja? Kenapa kita tidak rame-rame membayar aja deh, daripada terlalu banyak nanti yang... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini saya perhatikan teman-teman semuanya, masih banyak ternyata orang-orang yang diperbodoh, dipergila dengan ancaman-ancaman sampah yang selalu dilontarkan oleh debt collector pinjol untuk memberikan tekanan dan ancaman untuk teman-teman semuanya. Ya, seperti hal biasa gitu loh. Nggak usah kita sebutkan, capek teman-teman nanti kalau disebutkan pinjol inilah, pinjol inilah, pinjol itulah berulang-ulang kali, nanti ujung-ujungnya orang-orang juga akan menanyakan soal pinjol yang dia pinjam gitu loh. Contoh, kita sebut aplikasi A. Ya, ini tentang hutang si ini misalnya gitu. Aplikasinya aplikasi A. Nanti akan ada lagi orang yang bertanya dengan menanyakan aplikasi A juga gitu loh. Jadi kita bungkus aja. Tentang pinjol legal OJK. Ya. OJK gagal. OJK tidak berhasil sama sekali. Pergantian nama pinjol menjadi pindar tidak merubah apapun. Ya, malah memperberat dan memperburuk keadaan. Kenyataannya masih banyak orang-orang yang diancam dan ditekan, dan orang-orang itu masih ketakutan. Ya, karena mereka tidak merata mendapatkan literasi. Mereka tidak paham konsep pinjol seperti apa.
Mereka diperbodoh oleh debt collector yang selalu menekan. Mereka tidak percaya gitu loh, bahwasanya mereka sudah berada di lingkaran setan. Ya, diminta teman-teman semuanya untuk stop bayar pinjol, berhenti bayar pinjol, tapi tidak ada yang mau melakukan. Semua orang berupaya untuk menyelesaikan meskipun dengan cara gali lubang tutup lubang. Anda sehat? Coba tanyakan ke diri teman-teman semuanya, Anda sehat atau tidak? Anda membayar hutang dengan cara membuat hutang yang baru. Ya, terus gimana caranya hutang ini tertutup? Satu lubang Anda tutup, 2 lubang terbuka. 2 lubang Anda tutup, 4 lubang terbuka. Anda mau ikuti rentetan ini, Anda akan terjebak dengan hutang yang sangat besar. Sekarang otak Anda hanya diracuni dengan katanya bahwa mereka akan berkunjung ke rumah. Emang mati Anda ketika DC datang ke rumah? Ada. Ketika debt collector itu sampai di depan pintu Anda, terus Anda langsung mati, nyawa Anda seketika dicabut? Enggak. Ini hanya proses drama dalam pemikiran Anda, karena Anda membayangkan sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang mati gara-gara didatangi DC. Kebanyakan orang mengakhiri hidup gara-gara tidak tahan dengan teroran debt collector. Ya, gampang. Persoalan ini gampang, tapi Anda bikin serumit mungkin. Mati gara-gara teroran debt collector, kenapa tidak diputus komunikasinya? Kenapa Anda biarkan telepon Anda berdering, WhatsApp Anda berdering, email Anda aktif? Padahal Anda tahu banyak orang mati gara-gara teroran. Tidak ada orang yang mati gara-gara ditelepon. Ketika disampaikan ganti nomormu, hapus WA-mu, ganti emailmu, dia bertanya, alamat kita gimana? Gak mungkin kamu mau ganti alamat gitu loh. Emang mau pindah di dunia ini? Emang Anda mau pindah ke akhirat sana? Kan gak mungkin. Sekarang yang diminta cuman ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, menyelamatkan pemikiranmu dari tekanan yang ada, supaya kamu bisa berpikir lebih positif lagi. Tapi kenapa tidak mau melakukan? Ya, itu kan demi menyelamatkanmu, tidak mempersingkat lagi usiamu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, nomor dibiarkan aktif, WA dibiarkan tetap berdering dan segala macam, ini mempersingkat umurmu, mempersingkat masa hidupmu di atas dunia ini. Ya, karena setiap hari ditekan loh. Setiap hari. Persoalan ini tidak berat teman-teman semuanya, tapi Anda membawanya ke sesuatu yang sangat besar. Persoalan ini simpel kok. Hanya sebatas kita mendownload aplikasi menggunakan handphone kita. Ada beberapa dokumen dan data kita yang diambil, dan ini dipergunakan untuk memperalat kita nantinya kalau kita tidak tepat waktu dalam membayar, kalau kita tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kemauan mereka. Ini akan menjadi timbal baliknya. Ya, sama ibaratnya Anda minjam duit, data Anda diserahkan, data Anda disandra. Ya, ketika Anda tidak membayar lengkap dengan bunga-bunganya, sandraan akan dikedepankan. Anda mau data Anda kami sebar? Anda mau KTP Anda ini kami publik ke kontak-kontak Anda semuanya? Ini akan menjadi sandraan mereka. Ya, mereka akan jadikan ini bahan tandingan. Anda mau apa tidak? Tapi pemikiran Anda merespon ke dalam hal gelap. Padahal Anda tahu, duit Anda nggak ada. Masalahnya duit nggak ada. Yang mereka butuhkan uang. Tapi tanpa pikir panjang, Anda malah masuk ke jebakan berikutnya. Anda relakan diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Bahkan ada yang gila gitu loh. Ya, sudah dia yang berhutang, pakai data dia, hasilnya dibagi-bagi. Masalah untuk Anda sendiri. Anda nggak sadar, Anda ditipu sama debt collector ini. Ya, debt collector ini bukan hanya semata tukang tagih, tapi dia ibarat jembatan penyeberangan. Bagaimana bisa Anda menyeberang dari aplikasi pertama ke aplikasi kedua, aplikasi kedua ke aplikasi ketiga, ketiga dan keempat? Jadi kelihatannya nyambung. Dia berilah Anda tekanan. Ya, bukan semata tukang tagih mereka. Kalau tukang tagih ya mungkin yang dia tanya kapan mau bayar aja.
Nggak ada mereka yang menawarkan, kenapa nggak pinjam aja ke aplikasi lain? Kenapa nggak jual aja dirimu? Kenapa nggak ini aja? Karena dia mau memberikan dorongan supaya terjadi rasa bersalah yang sangat besar. Ayolah teman-teman semuanya, kenapa tidak mau buka logika sih? Anda ini orang hebat loh semuanya. Anda bisa mengajukan pinjaman online, Anda bisa cair, Anda orang hebat. Kenapa hanya menghadapi katanya, Anda malah dibunuh oleh pemikiran Anda sendiri? Ayolah bangkit semuanya, lihat lagi. Perjalanan kita masih panjang loh. Hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Jangan melulu kita memikirkan tentang kapan Desi datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Jangan lagi. Ya, itu teman-teman semuanya. Tolong sadar, buka lagi pemikiran Anda. Buka lagi sudut pandang Anda. Ya, kalau enggak ini enggak bisa hancur. Ya, enggak bisa, dia pasti akan berkembang biak di sini. Ini pinjol dipelihara loh. Sengaja dihadirkan ke Indonesia untuk menghisap semua mata pencarian Anda. Pinjamnya 1 juta, yang Anda terima 650, yang harus Anda balikan 1.300.000. Ya. Dalam waktu berapa lama? 14 hari. Jangan Anda kira oknum-oknum elit kita tidak bermain dalam hal ini. Bermain. Makanya segala keburukan dari pinjol ini mereka usahakan untuk menutup. Mereka anggap tidak terjadi apa-apa. Ya. OJK, apa kerja OJK sampai detik ini? OJK hanya sibuk mengkonfirmasi kami tidak mengeluarkan izin ini, kami tidak mengeluarkan izin ini. Hanya itu yang dilakukan OJK. OJK tidak mencarikan solusi lebih tepatnya. Ya. Soal ada apa OJK dengan pinjol, Anda aja yang menjawab. Yang penting bagi saya hari ini, Anda menyatakan tidak mampu, duit Anda tidak ada, stop dramamu. Ya, hilangkan semua keraguanmu, hilangkan pemikiran burukmu, melangkah maju buat ke depan, selamatkan hidupmu. Kalau nggak kamu yang menyelamatkan hidupmu hari ini, orang lain tidak akan bisa. Kamu akan dibawa dalam kehancuran yang sangat besar dari hal ini. Ya. Makanya jalan satu-satunya, stop dan kompak, berhenti semuanya. Stop untuk takut, berhenti untuk gali lubang tutup lubang. Jangan lagi membayar dengan cara Anda mencari talangan-talangan dana sampai menjual aset-aset yang ada. Gunanya tidak ada. Tidak ada yang menjamin ketika Anda melunaskan pinjol ini, data Anda akan terselamatkan. Pikirkan itu matang-matang teman-teman semuanya. Ya. Jangan Anda melakukan tindakan gila. Dengan Anda masuk ke pinjol aja, ini sudah kesalahan besar. Apalagi Anda sampai gali lubang tutup lubang. Apalagi Anda sampai percaya dengan katanya dan katanya. Ya, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terserah mau pinjol apapun yang Anda pinjam. Yang penting bagi saya adalah mulai sekarang kompak semuanya, berhenti, stop dan segala macam. Jangan ikuti lagi drama mereka. Selamatkan hidup Anda, sayangi diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.